dan pemilik akun YouTube Question TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media. Dan kalian juga hidup dari tiket penumpang. Jadi anggap aja. Kenapa yang kitanya aja yang seperti itu nggak mau melakukan hal seperti itu? Mana gitu? Yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa. Jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur. Kalian minta dong ke Novi. Udahlah, transfer aja uang 200 juta dulu. Yo, Mangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang lagi cuti Natal dan Pakunnya lagi makan cemilan tuh tope mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklin. Yo. Yes. Masih dalam rangka ngisi materi di hari libur ya, sampai Januari nanti. Today kali ini Mamang mau mampir gitu nengok perkembangan kasus donasi Agus seperti apa. Nggak mengingat 5 hari lagi ganti tahun, masa belum ada titik terang ya nggak gitu ya. Tapi begitu ditengok loh sepertinya kok makin ngerembet kemana-mana. Today ada update soal asosiasi pramugari apa yang sepertinya mensomasi dan mungkin nanti nextnya akan melaporkan Alvin Lim gitu terkait statement yang kemarin ini viral gitu ya. Iya. Terus juga nih setelah lama nggak muncul di wartawan gitu, di depan wartawan kan, akhirnya semalam Agus muncul lagi dan yang aku lihat mohon maaf kalau salah ya, dengan gaya bicara yang sudah semakin mantap gitu ya, mungkin karena kemarin dilatih juga selama mengisi live TikTok gitu ya, muncul dan menagih selain menginfokan melaporkan Gary gitu, juga menagih janji-janji Tenovi yang katanya mau mendampingi Agus berobat. Seperti apa nanti kita lihat, sama ada beberapa materi lainnya ya yang bikin aku kelihatannya kirain teh bakal beres di akhir tahun, tapi ini seperti akan ngerembet nih. Jadi kemungkinan di 2025 akan head to head dengan pengawalan kasus Vina nih, kasus Agus ini nih seperti apa. Kita lihat, langsung meluncur dulu. Just. Ninyo. Ya. Yang pertama kita buka dari TikToknya Teh Novi yang ngeposting 3 jam yang lalu. Ya mungkin ini klarifikasi tipis-tipis kali ya sebelum nanti kita ke konferensi persnya. Kita play dulu ini nih seperti apa, ceki-ceki. Play. Nah, oke guys, sore semuanya. Ini aku mau memperkenalkan yang di samping aku sekarang ada Yosefin, saya pramugari aktif di salah satu maskapai. Baik, saya Adlina, saya kuasa hukum dari Mbak Yosefin. Melihat adanya sebuah video yang viral dilakukan oleh seorang oknum, saya selaku pramugari aktif di salah satu maskapai sangat menyayangkan adanya pernyataan yang bahkan sampai viral, di mana pernyataan itu ada unsur melecehkan sebuah profesi saya sebagai pramugari. Saya sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Kalau dilihat, mungkin masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa penghasilan pramugari itu lebih dari cukup. Ya, betul. Ya kan? Cukup mencukupi kehidupan sehari-hari, bahkan untuk melakukan kegiatan sosial pun itu bisa dilakukan dengan penghasilan kita. Dan ternyata pekerjaan pramugari itu adalah pekerjaan yang mulia, bertugas untuk mengantarkan orang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Di saat hari raya harusnya dia berhari raya dengan keluarga, namun dia menjalankan tugas, dia tidak berhari raya dengan keluarga. Namun kembali lagi, profesi itu ada unsur dilecehkan oleh salah satu oknum. Disayangkan oknum tersebut adalah oknum seorang pengacara.
seorang pengacara, betul. Saya melihat video tersebut meminta bantuan kepada Mbak Adlina selaku seorang kuasa hukum untuk memberikan pandangan-pandangan hukum terkait video tersebut, ya kan? Kemudian kita nggak tahu langkah ke depannya seperti apa. Saya harap pramugari yang ada di Indonesia atau bahkan pramugari migran Indonesia yang bekerja di maskapai di luar negeri, ini saatnya kita bersatu untuk membela profesi kita, di mana profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin rekan-rekan bisa menghubungi kuasa hukum saya untuk selanjutnya. Nah, itu dia sedikit highlightnya. Nanti kita ke konferensi persnya gitulah ya. Sebenarnya balik lagi aku bilang, aku sangat menyayangkan karena case-nya ngerembet kemana-mana, tetapi case utamanya belum tuntas gitu. Rada apa ya, pemali gitu. Kecuali case utamanya udah tuntas, baru gaskeun lah. Tapi ya ini udah kadung basah gitu kan, udah kadung ngerembet kemana-mana. Ya kita coba lihat nih ya point of view-nya ya. Tadi aku sempat survei beberapa komen di TikTok yang posting terkait headline bahwa Alvin Lim akan dilaporkan gitu ya oleh asosiasi pramugari gitu kan. Ya seperti biasa ada pro kontra gitu ya. Ada yang bilang Alvin Lim tinggal membuktikan siapa teman-teman yang dia maksud itu gitu kan. Bisa terbukti atau enggak. Terus juga ada yang mendukung juga kepada asosiasi pramugari kayak sebagai sesama pramugari gitu kan, bekerja bertaruh nyawa malah dicap sebagai begitu gitu ya. Ya seperti biasa pro kontra selalu ada. Nah ini aku pengen nanya ke Santi People, kalau Santi People point of view-nya gimana? Siapa tahu ada Santi People yang kebetulan pramugari juga gitu kan, atau pramugara gitu, bisa memberikan point of view-nya seperti apa gitu dari terkait video yang kemarin ini ramai itu, video Bang Alvin Lim itu seperti apa ya? Sekarang kita mah ke press conference-nya dulu meluncur. Iya. Press release-nya kemarin 19 jam yang lalu dari Intent Investigation yang judulnya Breaking News. Ya, itu. Keluarga besar pramugari somasi Alvin Lim terkait fitnah dan ujaran kebencian. Jadi memang prosedurnya untuk ITE kalau nggak salah sekarang tuh somasi dulu sampai batas waktu yang ditentukan baru boleh lanjut lapor. Di sini memang nggak akan play full, akan nge-highlight doang poin utama somasinya. Mungkin kita start dari menit 142. Santi People yang pengen nonton fullnya meluncur ke Intent Investigation. Jegi play. Baik rekan-rekan media, mungkin sangat sering pramugari itu dilecehkan pekerjaannya. Mungkin karena pramugari itu bekerjanya jauh dari rumah, bekerja berhari-hari, banyak image-image negatif yang muncul terhadap pramugari. Dan ini berujung dengan adanya sebuah video yang diunggah dari Quotient TV yang dibacakan oleh salah satu oknum advokat bernama Alvin Lim yang mengucapkan kebanyakan pramugari menyambi sebagai seorang PLCR. Kemudian dari situ pramugari di Indonesia, bahkan pramugari di negara luar itu sudah menerima berita tersebut. Dan sudah pasti pramugari kami kirim per hari ini. Kemudian kami akan membacakan somasinya, akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Adlina. Baik, somasi akan saya bacakan kepada pemilik akun Quotient TV dan Bapak Alvin Lim. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Quotient TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini.
Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf, sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar Pramugari Indonesia. Berikut somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Oke. Jadi somasi yang sudah kami kirim per hari ini kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient LQ Law Firm Center. Kami harapkan 2 kali 24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada 2, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Cukup? Baik, ini ada. Oke, sepertinya akan sulit ya karena lagi di luar kan, lagi berobat juga kan. Jadi tidak memungkinkan untuk menemui 5 media dan membuat permintaan maaf. Kayaknya bakal naik ke pelaporan gitu ya. Ya kalau dari aku juga agak menyayangkan ya kalau mengeneralisir sebuah profesi gitu ya. Baik profesi apapun itu ya mungkin. Ya tapi aku nggak ngerti juga, ini kan ada kacamata netizen aja gitu. Mungkin pada saat bikin video yang kemarin ini Bang Alvin harusnya nyebutnya oknum aja gitu ya. Kalau mengeneralisir sepertinya bahkan ngerembet statementnya. Tapi balik lagi sih aku nggak terlalu mengerti susunan kalimatnya itu bahaya apa enggak. Ini harus Santuy People yang memang berkecimpung di bidang hukum ngelihatnya dari kacamata hukum nih, sepertinya aman atau enggak, atau wah ini mah clear nih, atau wah ini bisa kena nih. Itu biasanya orang-orang hukum yang paham nih gitu. Iya. Terus juga sebenarnya kan kemarin waktu yang ada insiden ribut sama istrinya Bang Alvin gitu kan, itu mungkin sebenarnya di situ bisa diklarifikasi ya Bang ya. Iya, sebenarnya di situ tuh saya nggak kejawab. Ingat nggak yang waktu teman-teman wartawan? Jadi ini untuk semua pramugari Pak Alvin. Belum kejawab, istrinya udah keburu ngomel. Jangan mancing-mancing, jangan mancing-mancing. Padahal kalau itu kejawab, part itu tuh bisa jadi bagian yang kuat juga. Udah gua klarifikasi kok. Bukan semuanya gitu sebenarnya. Disappoint banget. Tapi bener deh, aku penasaran sama point of view, opini dari teman-teman Santuy People terutama di bidang hukum. Sama siapa tahu ada Santuy People yang pramugari atau pramugara juga gitu, bisa memberikan point of view-nya, pandangannya gitu ya. Monggo dicoret-coret di komen. Monggo, udah kayak Hotman Paris belum gini-gini. Sekarang kita kasih next ya. Ninyo. Nextnya ada tanggapan dari Farhad Abbas ya terkait komunitas pramugari somasi Alvin Lim yang diposting sama Inten Investigasi yang kameranya tidak sesuai waterpass. Gemes banget aku ngeliatnya, pengen ngak gitu. Tolong lah ya. Ini memang nge-highlight dari menit 18 video fullnya 12 menit. Santuy People yang pengen nonton fullnya monggo langsung di play. Kamera gemes banget, ceki play. Keluarga pramugari ini yang tadi preskon itu kan bahasanya somasi. Nah jika nanti somasi ini berlanjut ke laporan, Abang mau membela Bang Alvin nggak sebagai kuasa hukum atau gimana gitu? Dia kan tidak menghina oknum. Kalau bicara pramugari secara umum seluruhan, anggap ini kritik. Dan kawan saya kan lagi kurang sehat. Kedua dia tekanan kan, dilaporkan, dihina, dipermalukan. Ya sama juga kalian menghina pengacara, menghina gigi orang, menghina lah. Tapi menurut Mas Farhad sendiri kan somasi ini yang diminta oleh mereka Bang Alvin untuk meminta maaf. Ada nggak? Ya, saya mewakili Bang Alvin, saya minta maaf, saya minta pramugari jangan tersinggung gitu. Karena udah saudara kita. Kalau kita sudah satu pesawat, kita satu rumah. Masa nanti kalau Alvin naik pesawat tiba-tiba kalian cuekin atau nggak kasih minum kan kasihan penumpang kan kalian juga hidup dari tiket penumpang. Jadi anggap aja Bang Alvin ini adalah penumpang yang harus dimaklumi, kan selesai. Kan persoalannya kan udah tahu antara Alvin dengan Novi yang mantan pramugari kan. Bukan gara-gara pramugari dia menyerang pramugari. Justru minta supaya pramugari menyadarkan Novi agar tidak zolim dan tidak memberatkan Agus. Jangan playing victim. Tapi artinya dari Mas Farhad sendiri akan mengajak Alvin Lim gitu untuk duduk bersama gitu atau gimana? Ya saya nggak tahu, saya belum tahu apa yang disampaikan Alvin Lim, apa yang ditersinggung yang mana gitu.
Mungkin gara-gara emang uang terima kan cuma pramugari ya. Kan bisa dihitung gaji pramugari itu berapa, anaknya berapa, rumahnya berapa setahun, berapa sebulan. Oke. Ada juga pramugari yang digaji pas-pasan tapi suaminya kaya raya, orang tuanya orang kaya. Oke, aku salfok sama, jadi kayak berasa di rumah miring gitu ya, karena kameranya kurang sesuai dengan waterpass gitu kan, sama mungkin mas yang di belakang aku salfok. Mungkin agak ngantuk kali ya, kondisinya sudah malam, udah capek, abis dampingin Agus gitu ya, tapi tetap harus in frame dalam wawancara ini gitu, jadi kayak ngantuk gitu ya. Semangat kalian, pokoknya semangat pokoknya Mbak ya. Nah itu tadi. Di sini Bang Parad mencoba mewakili Bang Alvin Lim ya, meminta maaf gitu, sama meminta untuk ya dimaklumi lah kan lagi sakit gitu ya. Ya walaupun nggak mesti gimana juga ya. Ya gitulah pokoknya Mbak ya. Udah pelalaur gitu ini teh ya. Susah diucapkan ya Bang ya. Nggak dilihat penasaran, dilihat pelalaur ngebawainnya ya. Gimana atuh ini teh update-nya. Mending sekarang kita ke Agus aja deh meluncur. Just. Ninyo. Yes. Nextnya masih dari Intens. Saat video kuasa hukum Agus Salim ungkap alasan melaporkan Gary Julian ke Polda. Cuma di sini memang mau ngambil 2 poin aja kali ya. Yang pertama nge-highlight komentar Agus terkait mundurnya Teh Novi dari yayasannya. Yang aku nggak expect, aku di sini jadi merasa sedih gitu kalau karena apa namanya mundurnya Teh Novi gitu. Kayaknya mah ya nanti kita lihat bareng-bareng gitu. Aku tadi baru ngeliat sekilas doang nih Santuy People. Memang untuk apa ya, public speakingnya sudah lumayan oke, cuman masih beberapa diksi yang mungkin belum nemu yang akhirnya diganti dengan ininya ini seperti ini dan seperti itu gitu. Ya berarti yang aku simpulkan itu beberapa momen kemarin sering live gitu, sering berkomunikasi dengan Bu Dokter, mungkin itu bisa menambah skillnya gitu. Sekarang lebih enak ngejelasinnya gitu. Sepertinya cocok jadi podcaster ya. Kita lihat videonya seperti apa starting dari menit 15-17. Santuy People yang pengen nonton fullnya wajib meluncur ceki-ceki. Play. Untuk membantuin Agus gitu. Oke, Agus, dengan kabar bahwa Novi tidak lagi mengurus yayasan, gimana buat Agus? Ya Agus nggak tahu ya kenapa seorang teteh tiba-tiba mengundurkan diri. Agus nggak tahu ini apakah sebuah ini lagi untuk perdamaian, untuk menunda-nunda, nggak tahu juga. Karena Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Gary? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Gary ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini, takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang habis itu bersurat. Yang Agus harapkan tuh tindakan gitu. Karena bukan apa, Agus kan melakukan itu untuk menghindari takutnya terjadi nanti kesalahan-kesalahan yang di awal lagi gitu. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Jadi supaya ada itu kita saling berkoordinasi, itu yang Agus harapkan gitu. Terus di situ juga kan Agus denger nih Pak Gary bilang tuh, Pak Gary Julian tuh kan 5 bon pembayaran, ada 2 yang nggak tercover. Jadi waktu itu kan kita memang disisakan ada 300 juta untuk kebutuhan untuk sehari-hari sebelum diserahkan ke podcastnya Densu nih ya. Terus setelah itu ya kita bayarlah pakai itu dulu, nanti diganti sama ini gitu kan. Nah setelah di podcastnya Densu kita titipkan lagi tuh ke Teh Novi. Kan ditanya Pak Densu, itu yang 300 juta mau diapain gitu kan. Yaudah mau diserahkan aja, mau dititipkan aja ke yayasan gitu kan, kata istri Agus kalau nggak salah, apa diserahkan nggak tahu lah gitu kan, saya ingat Agus, intinya begitulah. Nah setelah itu uang itu kita serahkan lagi ke Teh Novi yang 300 juta, otomatis yang nggak ke cover itu kan pakai uang pribadi, benar nggak? Nggak ke cover itu kita pakai uang pribadi, ya udah di situ dia nggak ada untuk niat untuk menggantikan kedua bon itu aja sih gitu. Terus itu juga untuk pembayarannya dia bilang ini udah di ini belum, udah dibayar belum ini yang ini. Dia yang kita yang udah ngasih bon, kenapa dia ya harusnya kita kasih bon langsung dong gitu kan, dia juga begitu, jangan ditunda-tunda. Giliran kita aja dibuatnya di situ hari itu dia minta, di situ juga harus terjadi seperti itu. Kenapa yang kitanya aja yang
seperti itu nggak mau melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita juga merasa sama lah nanti gilanya juga sama mereka gitu, maka kita nggak mau seperti itu, gitu aja sih gitu. Oke, aku agak bingung seperti itunya keluar 3 kali. Tapi aku mencoba mencerna, berarti Agus merasa keberatan gitu karena 2 bond yang mau dia reimburse itu ibaratnya tidak di reimburse ya. Mohon maaf kalau salah tangkap ya. Aku memang mencoba mencerna dari dari ininya ini itunya itu seperti ini gitu ya, masih mencoba ya. Dan yang aku simpulkan ya kurang lebih seperti itu gitu, dari yang seperti barusan disampaikan ini itu yang barusan gitu. Iya, kendala ini ya keluhan soal reimburse yang katanya 2 bond nggak di reimburse atau lambat reimbursementnya gitu ya. Iya, karena katanya kan itu Mang, sedangkan kalau Agus waktu itu diminta harus langsung hari itu gitu kan. Kalau misalnya mau kayak gitu, mau langsung nih, ya begitu Agus minta reimburse ya langsung juga dikasih. Iya, dia pengennya gitu kan. berimbang gitu. Iya. Kalau mau fast respon dong semuanya gitu ibaratnya gitu kan. Tapi aku keinget entah omongan siapa ya, Wawa atau istrinya Agus. Kan di luar dari donasi itu, mohon maaf kalau salah sebelumnya ya, di luar dari donasi yang dari Bang Densu itu loh, dari channel Bang Densu, itu kan ada dari yayasan sebesar 35 juta. Saat waktu itu sempet ditanya, wah apa yang ngejawabnya ya? Mohon maaf ya, memang agak-agak lupa gitu. Penggunaannya sejauh ini sudah berapa? Baru sekitar 7 jeti gitu, 7 juta gitu kan. Berarti kan masih ada sisa. Sedangkan bond yang dimaksud ini timeline-nya yang di mana nih? Aku masih agak ngeblank nih, timeline-nya di mana, yang pas kapan nih gitu. Ibaratnya kan garis besarnya minta reimburse tapi responnya lambat gitu. Ya, itu kan yang dipertanyakan. Nah, itu timeline-nya yang pas kapan? Itu sih yang aku masih bingung gitu. Jadi kalau sekelebatan ininya, analisanya ini seperti ini aku dari penjelasan barusan aku menangkapnya demikian. Seperti itu. Nggak tahu kalau Santai People nangkapnya gimana. Monggo dicoret-coret komennya sebelum kita lanjut lagi gitu. Mau tambahin apa lanjut lagi? Lanjut lagi. 18-14 ceki-ceki. Play. Langkah ke depan untuk Gary seperti Agus seperti apa? Ya, Agus sangat menyayangkan aja lah gitu atas Pak Gary gitu. Gitu aja sih. Kenapa gue bilang gitu? Kan memang Pak Gary kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan, karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit. Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk niat Agus untuk tempat tinggal Agus. Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang Agus sangat sayangkan. Untuk Pak Gary, harapan Agus seperti itu. Pak Gary sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih loh aku rasanya begitu. Oke,
aku mau mencoba mencerna ya. Jadi ibaratnya sekarang tuh Agus mengalami kendala kok susah menggunakan uang tersebut, katanya dititipkan terus kalau Agus mau gunakan bisa katanya. Sekarang Agus mau menggunakan tapi kok sulit gitu. Yang ada hanya surat aja. Surat nggak membantu pengobatan. Terus Agus juga tadi sempat memberi masukan mungkin ya buat Gary gitu ya. Kalau ya kan bisa didepositkan ke rumah sakit biar kita bisa berobat. Intinya yang aku tangkap tuh kayak gimana saya mau berobat gitu. Kalau yang dikirim hanya surat bukan bantuan konkret gitu. Udah mas surat tuh kan tulisan gitu kan, sulit untuk ya mungkin gitu kan. Iya sama tadi apa ya yang aku tangkapnya gara-gara keterlambatan penanganan pengobatan ini sampai akhirnya apa tadi dibilang rapat gitu, matanya jadi sampai rapat begini gitu. Itu. Cuman ya bingung juga sih emang ya, karena kan dari awal apa namanya niatnya Tenovi yang di awal-awal itu yang ada mediasi itu kalau nggak salah ya. Yang Bang Rensu apa mediasi pertama apa mediasi kedua? Pertama. Oke, mediasi pertama. Itu kan udah dibilang ya tetap kok bisa dipakai reimburse aja gitu kan, tetap mau pakai apa namanya metode yang sebelumnya mungkin kayak gitu ya. Nah tapi dari Agusnya kan kayak waktu itu belum mau gitu kan, kayak maunya uangnya harus di Agus gitu biar enak gitu kan. Nah sekarang setelah udah panjang gitu kasusnya, udah prosesnya udah panjang, mintanya yang di awal Tenovi itu. Jadi ya mungkin Tenovinya udah lah kan kemarin nggak mau gitu. Tapi itu aku bisa bantah karena kan sebelumnya Agus bilang reimburse 2 bon aja ini slow respon gitu. Iya, intinya tadi aku yang paling menarik di telingaku tuh saat Agus berstatement kalau ini kalau kayak gini Agus menyesal gitu. Maksudnya apa menyesal udah dibantu gitu, bantuannya nggak dapat malah dibully-bully atau seperti apa gitu. Iya gitu intinya mah ya. Intinya mah kemarin setelah lumayan absen dari teman-teman media, akhirnya hadir lagi dengan apa ya, nggak terlalu ngegas sih tapi lumayan kenceng dan ini apa namanya mengeluarkan semua keluhan dan unek-uneknya gitu terkait permasalahan ini begitu. Gimana Santuy People komentarnya soal video Agus barusan gitu lah ya. Memang mau ke nextnya deh, meluncur. Nio, aku tadi ngeliat TikTok ada FYP nih dari TikToknya Bang Pablo Benua, menarik, baru 2 jam yang lalu diposting, captionnya aja udah menarik nih. Ada oknum pengacara minta Novi transfer uang senilai 200 juta dulu dengan catut nama menteri. Siapakah oknum pengacara tersebut? Seperti saya tahu. Kita lihat videonya kayak gimana, Jegi. Play. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur. Kalian minta dong ke Novi. Udahlah transfer aja uang 200 juta dulu untuk melaksanakan golden time, karena itu katanya adalah perintah menteri. Nah, ini agak aneh nih karena kuasa donatur kan nggak bisa intervensi siapapun ya. Terus alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar guys. Lalu selama ini mereka katanya ada yang namanya donatur tetap gitu loh. Siapa tuh donatur tetap? Salah satu pengacara dari mereka yang berinisial KM itu adalah orang yang selama ini mengcover biaya begitu, yang ngasih duit buat bayar ini, bayar itu, makan, wartawan dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang pengacara yang inisial KM ini pun sudah tidak mau ikut campur, sudah tidak mau ikut tampil. Kenapa tidak mau ikut tampil? Karena istrinya marah. Jadi ceritanya istrinya buka warung mie, buka usaha warung mie. Warung mie-nya dihujat. Warung mie-nya rame nih, tiba-tiba dihujat sana sini. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi gabung atau tidak lagi tampil bareng. Nah, itu breaking news. Sepertinya aku nangkep siapa-siapanya gitu ya. Oke. Ya gitu. Yang Bang Pablo bilang barusan gitu. Seperti aku nangkap. Ya cuman kan
maksudnya yang aku bingung gitu ya Mang ya. Ini kan memang dari awal udah tahu pro bono ya. Kenapa minta buat operasional segala macem? Waduh, kurang tahu itu. Ini dari Bang Pablo soalnya terlalu disamarkan gitu. Iya, Jadi kan? aku aduh siapa gitu. Ini mama memang tidak mau mengomentari, hanya mau memberitahukan satu people. Ini ada video ini, monggo berspekulasi di komen gitu. Iya, siapa tahu ada yang bisa ngejawab pertanyaannya Nyonyo ya. Tolonglah ya. Oke, kita kasih next deh. Terus. Nio, Yes. ini adalah epic momen yang mungkin dirindukan sama sebagian teman-teman netizen, teman-teman Santuy People. Akhirnya Agus bertemu lagi dengan Wawa. Iya kan, jadi Wawa bisa merealisasikan keinginannya kemarin-kemarin ini kan, dia bilang akan merawat Agus sampai kapanpun gitu, sampai sembuh gitu kan. Sedangkan di beberapa minggu kemarin itu kan sempat skip tuh yang Agus di apartemen gitu, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu gitu ya sejaknya. Nah akhirnya bertemu lagi, temu kangen. Wawa pokoknya idola Mamang, Wawa ceki-ceki. Salam. Ini pertemuan antara Wawa dengan ibunya Agus Gus. Salamannya. Gimana kabarnya Wawa? Aduh, ketemu. Ini udah lama gak ketemu. Agus Wawa ketemu. Wawa sayang Agus, semua sayang Agus. Agus gemuk. Ini yang punya rumahnya Agus, apartemennya tinggal Bus Dr. Sisi. Ini keluarganya dari Ciledug. Aduh. Aku lagi kangennya. Ayo. Ulang tahun Denny nih Gus. Sekalian kita kumpul. Ya, masuk. Bu, makasih Bu. Ayo, silakan. Ke dalam aja. Ke dalam aja. Bawa salam. Salam. Apakah pertemuan ini akan lama gitu? Kalau akan lama kemungkinan di press conference berikutnya akan ada Wawa, dimana itu yang aku kangenin tuh, press conference dari Wawa tuh, sumpah. Akhirnya ya kemarin kayak mungkin teman-teman Santuy People yang sempat ngelihat live-nya Agus itu kayak ada yang kurang gitu kalau nggak ada Wawa tuh, hampa gitu, sepi gitu. Tolonglah ya, nih idolanya para Santuy People sudah muncul, Wawa. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya dari Teh Nopi, untung nggak lupa, dari TikToknya Teh Nopi yang membandingkan ya video Agus klarifikasi terbaru yang tadi kita play dengan beberapa klarifikasi sebelumnya gitu kan, untuk diuji konsistensinya mungkin ya. Ini kita lihat kayak gimana yang dikompil sama Teh Nopi, ceki-ceki. Play. Sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya? Betul. Makanya Gus kemarin tunda terus, itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan Agus karena nggak operasi, karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Kalau makanya saya belum tahu, belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala kan, takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku
kalau memang bisa di GSC dulu aja beresin ini. Sebenarnya Pak Alvin, kalau Mas Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dari begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat. Kenapa endingnya begitu? Pratiwi Novi, tolonglah. Kita udah terhanyut loh, tersentuh. Endingnya directed by Robert, tolonglah ya. Tapi aku mau mencoba menangkap meaning yang mau disampaikan dari video ini ya. Dugaanku ini Tenopi mau menyampaikan dengan caption yang oh gitu, baiklah gitu kan. Mau menyampaikan bahwa kemarin katanya dibilang nggak mau karena keinginan sendiri gitu. Sekarang giliran kondisinya sudah seperti ini, dibilangnya tidak ada tindakan dari Tenopi dan Gary gitu. Jadi gimana maunya gitu. Makanya captionnya oh gitu, baiklah. Nah itu dugaanku, meaning yang mau disampaikan. Iya, jadi bingung kan kayak kataku tadi kan Mang. Jadi ini maunya gimana sih gitu. Betul. Kan. Aku menangkap meaning tersirat di rangkaian atau kompilasi video barusan gitu. Kalau Santi People menangkapnya gimana? Mohon maaf kalau Mamang salah, itu hanya dugaan Mamang gitu ya. Silakan Santi People dicoret-coret, kita ke nextnya. Just. Iya. Lastnya kita tutup dari konten kreator TikTok netizen.indonesia saat memposting highlight saat teman-teman wartawan menanyakan kegiatan Agus sehari-hari di rumah seperti apa. Mungkin di apartemen kali ya. Ini dia Ceki. Kalau Agus sendiri di rumah tuh apa aktivitas Agus? Palingan kalau aktivitas sih palingan kadang datang posisi kita ngobrol bareng, sharing bareng, terus kadang kita ngeliat bareng juga gitu. Ya palingan bantu-bantuin mama, palingan istri gitu sih. Nah Agus juga kelihatan badannya gemukan, bersihan, lebih cerah. Iya. Soalnya nggak tahu ya, sekarang tuh kayak memang benar-benar tuh selera makan tuh juga luar biasa sih gitu. Ya gimana nggak gemuk juga, kadang makan, tidur, makan, ngobrol gitu sih gitu. Jadi tuh keadaan juga tenang gitu. Jadi situasi untuk badan aku juga untuk saat ini emang luar biasa sih, naiknya sampai nggak bisa, kadang-kadang kalau udah duduk tuh susah berdiri sih. Iya benar. Kadang tuh minta bantuan istri, saya tolong sih nggak bisa naik nih ke atas nih gitu. Badan juga bersihan ya, putih lagi. Iya, alhamdulillah sih gitu. Secara mental lah. Mental ya. Kalau untuk mental alhamdulillah sih. Udah sekarang tuh memang benar-benar ya itu lebih sih kan ngajarin aku udah terima apa adanya. Maksudnya udah takdir aku begini, aku sudah harus jalanin apa yang udah menjadi takdirnya gitu. Kalau aku sendiri di Iya, mending fokus nge-live aja gitu kan. Berkegiatan positif gitu biar masuk energinya juga positif juga gitu. Kan sudah tadi dijelaskan juga kan mendapatkan lingkungan yang positif sehingga kondisi tubuh lebih bersih gitu, lebih baik lagi dan posisi lebih gemuk gitu. Sampai-sampai kayak aduh susah nih buat berdiri gitu kan. Tadi minta tolong istrinya, tolong saya susah berdiri gitu. Gitu dah. Lakukan hal yang positif aja gitu kan. Siapa tahu dari live TikTok itu dapat pundi-pundi rezeki tambahan gitu kan. Jadi mungkin bisa terima kasih gitu. Adidaw gitu kali ya, kayak gimana lah, itulah pokoknya Maya. Update sekelumit sedikit soal konflik kisru donasi Agus Salim yang ngerembet kemana-mana. Proyeksi Mamang ya nggak akan beres di akhir tahun ini, kemungkinan di Januari akan ada lanjutan konfliknya gitu kan. Dan sepertinya akan bersaing perihal exposure dengan kasus Vina sepertinya ya. Ya kita tunggu aja nanti kelanjutannya seperti apa ya. Pokoknya kalau ada materi kasus Vina Mamang pasti nge-up kasus Vina ya. Kalau nggak ada baru mampir cari yang lain. Gitulah ya Santi People. Gimana liburannya? Sambil menunggu kelanjutannya sama menemani Santi People liburan, kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Iya. Kasus ini ibaratnya coki-coki, katanya panjang dan lama. Terima kasih Saninata. Terima kasih. Lastnya ada dari Damai. Kalau istrinya bilang dulu sering main kesini, berarti seharusnya kenal muka dong. Bukannya dulu si bapaknya bilang gak ngenalin ya.
Itu dia. Itu poin yang bikin Mamang berpikir kalau sepertinya sudah mau terbuka tapi belum full transparan. Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutannya dari Pak Suroto, apakah akan menjadi kunci pembuka polemik masalah kasus Cirebon ini. Ya, kita tunggu aja dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, terima kasih Santuy People. Abu nggak datang, pakun yang mau bodoh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.